di rumpun keluarga takalawangin takawulus malam ini ditahbiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa, sumber kekuatan dan penghiburan. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari bernyanyi lagi, menghibur menguatkan keluarga lewat pujian Dua Sahabat Lama 65 bait 1 Kendati Jauh. Tanah yang kar, negeri rohku dan rumah Bapa disonakan, berhentian kekal dan senang, meski jauh amat jauh, ku terjun negeri yang senang, meski jauh amat jauh, ku cari datang. Diberi kesempatan untuk kirim penghiburan dari Bapak Ibu Majelis Jemaat yang hadir di malam hari ini, Penatua, Diaken Pendeta di lingkup Gereja Masri Injili Sanghel Talaut. Kekuatan sejati berasal daripada-Mu. Ini kami yang datang di malam hari ini menjumpai Engkau Tuhan, membawa keberadaan kehidupan kami dan khususnya keberadaan kehidupan keluarga.
untuk peristiwa di hari ini yang membuat keluarga bersedih dan kehilangan saat jalan kematian ditetapkan atas suami, papa, opa, saudara kekasih, rekan sepelayanan Bapak Penatua Alwinus Takalawangen. Tetapi selaku orang yang percaya, iman tertuju kepadamu, bahwa Tuhan pemilik kehidupan, Tuhan juga yang berdaulat untuk mengawali dan mengakhiri. Hari ini bagian hamba-Mu, dan masing-masing kami pun ada waktu yang telah Tuhan siapkan. Karenanya di malam hari ini kami mau terus ada, tunduk pada kedaulatan-Mu. Tuhan mengaminkan semua yang Tuhan tetapkan sempurna untuk kami. Di tengah duka cita, Tuhan juga yang memberi penghiburan. Di tengah kelemahan, Tuhan mengalirkan kekuatan. Lewat firman-Mu di malam hari ini, keluarga bahkan kami semua sungguh merindukan aliran kekuatan yang dari Tuhan meneguhkan untuk perjalanan hidup kini dan ke depan. Berkati kami semua Tuhan, berkati keluarga, sehingga firman-Mu di malam hari ini akan jatuh jauh ke dasar hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, mengarahkan kami pada hidup yang Tuhan kehendaki. Di tengah gumul sekalipun kami tetap beriman, dan kami mau terus ada dalam identitas sebagai pribadi-pribadi kepunyaan Tuhan yang melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di malam hari ini seperti lagu yang sudah dinyanyikan tadi oleh Bapak Ibu Majelis Jemaat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Satu ayat kita baca, Filipi 4 ayat 13. Mari membaca bersama, kita mulai. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai demikian pembacaan Alkitab, dan mari bernyanyi, Tuhan pasti sanggup. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya, disanggup tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya akan terlambat mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percaya
Orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan akan sanggup menanggung segala perkara yang hadir di hari hidup. Keadaan yang bergumul, dalam gumul yang terberat dalam versi kita sekalipun akan bisa ditanggung, bahkan akan senantiasa ada dalam kesaksian iman Tuhan baik untuk hari hidup yang dijalani dan untuk semua hal yang diizinkan Tuhan hadir. Menanggung segala perkara itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengakui bahwa Sang Pencipta dan Pemilik hidup berdaulat untuk jalan hidup, mengawali dan mengakhirinya. Semua akan tiba di tahapan-tahapan seperti demikian. Ada awal, ada akhir, dan yang terpenting di dalamnya ketika menjalani hidup, bagaimana pemaknaan yang nyata dari hidup itu sendiri, yang bergerak, yang melakukan aktivitas, yang bisa menghadirkan kebaikan demi kebaikan saat mengisi waktu hidup. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus di tengah suka dan duka yang hadir di kehidupannya, ada pengalaman-pengalaman iman yang ia ceritakan. Ia membagi semua hal yang Tuhan izinkan untuk hadir di hidupnya, termasuk di tengah kesesakan-kesesakan yang teralami. Surat Filipi salah satu surat yang ditulis ketika Rasul Paulus ada dalam penjara. Ini ada dalam kategori kitab surat penjara, dan di sana ada kesaksian iman betapa Tuhan menguatkan Rasul Paulus. Fisiknya boleh ada di dalam penjara, tetapi misi pekabaran Injil tetap berjalan. Ia boleh terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahkan meneguhkan jemaat Tuhan dari dalam penjara lewat cara ia menulis surat, menulis dan mengirim kepada jemaat, termasuk jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa ada pasang surut kehidupan, termasuk di tengah keberadaan tiap-tiap pribadi untuk waktu yang Tuhan tetapkan. Tinggal bagaimana tiap pribadi mau memaknai itu, menyadari keberadaan kehidupan, menyadari pencapaian-pencapaian dalam hidup yang telah dilakukan. Bergunakah untuk sesama? Sehingga ketika Tuhan akhiri waktu di hidup, maka ada banyak teladan iman yang boleh menjadi bagian keluarga, bahkan semua orang yang ditinggalkan. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus telah mengalami begitu banyak hal saat ia berkelimpahan, saat ia berkekurangan, saat ia ada di tengah kebahagiaan, juga ketika kesesakan jadi bagian di hidupnya. Namun yang pasti bahwa imannya tidak bergeser. Ia tetap hidup dalam sikap iman yang teguh, bahkan ia membagi pengalaman imannya kepada banyak orang. Pasal 4 ayat 13 surat Filipi ini pun merupakan bagian dari permenungan yang dalam untuk hidup nyata dari seorang Rasul Paulus, termasuk ketika ia harus menanggung, memikul salib karena misi pekabaran Injil. Ia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sumber kekuatan adalah Tuhan. Dan ketika berserah sungguh kepada Tuhan, pasti kekuatan selalu baru tiap pagi dianugerahkan. Dan ini juga yang menjadi perenungan bersama di malam hari ini dalam motivasi firman untuk kita sekalian, secara khusus di tengah duka cita yang teralami rumpun keluarga. Ada banyak hal
yang Tuhan izinkan jadi bagian keluarga khususnya semasa hidup bagi Bapak Penatua Takalawangen. Jerih juangnya, pengabdiannya, pelayanannya, tanggung jawabnya, perannya. Ada banyak hal Tuhan izinkan dan ia boleh menanggungnya, boleh melakukannya dengan setia. Di tengah kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bangsa dan negara, di semua aspek kehidupan yang Tuhan perkenankan ia jalani. Sampai ketika di hari ini Tuhan bebaskan hamba-Nya dari gumul sakit lewat jalan kematian. Kata segala perkara, garis bawahi, itu berarti di dalamnya ada berbagai dinamika dan di sana Tuhan menguatkan. Hari ini Tuhan mengakhiri jalan kehidupan. Jalan kematian ditetapkan, tetapi ada jaminan bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan bahwa rumah Bapa tersedia. Lagu kedua yang kita nyanyikan tadi, ku carilah rumah yang terang. Seperti demikian, bagian yang akan Tuhan genapi untuk mereka yang di hidupnya ada di dalam Tuhan, yang di hidupnya terus meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Hamba-Nya telah mengakhiri jalan hidup. Banyak jejak iman yang ditinggalkan, banyak teladan iman yang diwariskan. Maka keluarga istri tercinta Ibu Takalawangen Takawulus bersama anak, menantu, cucu, dan saudara, bahkan kita sekalian, mari mengikuti, meneladani apa yang baik yang telah dan pernah dilakukan oleh hamba-Nya semasa hidupnya. Semangat untuk bisa sembuh, semangat untuk tetap beriman sekalipun di tengah kesakitan. Dalam kunjungan tim doa di rumah ini tahun lalu, hamba-Nya mengiringi puji-pujian tim doa dengan keroncong, walaupun sambil mengatur posisi sehingga rasa sakit yang diderita boleh dia sendiri yang mengatur posisinya sehingga tidak terlalu terasa. Walaupun memang kami tahu sakit, tapi hati dan imannya tetap teguh. Ini jejak iman. Maka teruslah kuat di dalam Tuhan bagi Ibu Takalawangen Takawulus. Aminkan inilah waktu Tuhan atas hamba-Nya 23 Januari 2024. Anak-anak, cucu, saudara, bahkan kita sekalian, bagaimanapun situasi hidup kita, Sang Penguat sejati ada bersama dengan orang-orang yang berseru di dalam nama Tuhan. Maka tinggal tetaplah di jalan yang Tuhan tetapkan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia Tuhan yang memberi kekuatan. Terpuji Tuhan untuk firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bernyanyi dua sahabat lama 117 bait 1 sambil kita membawa tanda syukur di persekutuan ini. Tuhan Yesus sobatku. Tuhan Yesus sobatku yang setia dan teguh. Tuhan biar kau pegang tanganku menentangkan anakku padalanku yang menuju padamu, tapi dalam tanganmu akan sampai maksudku. Antar aku Tuhanmu pada jalan yang sempit, pimpinlah teguh-teguh sampai aku
sepi. Pimpinlah teguh-teguh sampai aku tersepi. Mari kita